Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Agung Saputra, Muhammad Tondi Marta, Vicky Rizky Davitra akan membahas bab 9 tentang pengukuran kinerja di pemerintahan, teori dan aplikasi. Pendahuluan. Sistem pengendalian manajemen organisasi sistem publik berfokus pada bagaimana strategi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Efisiensi dan efektivitas organisasi telah menjadi obsesi dari hampir semua pendekatan ilmu manajemen, baik pendekatan ilmu manajemen klasik maupun pendekatan manajemen ilmiah. Pengendalian manajemen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, pengendalian preventif, yang kedua, pengendalian operasional, yang ketiga, pengendalian kinerja. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu program dan kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal. Pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Mahmudi membagi fungsi pengendalian menjadi 2 jenis, yaitu pengendalian formal dan pengendalian informal. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Mahmudi mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik, yaitu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, motivasi pegawai, dan terakhir menciptakan akuntabilitas publik. Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan menurut Mardiasmo adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja, dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman, atau reward and punishment, secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Apabila organisasi sektor publik tersebut mampu menyediakan pelayanan publik yang murah dan akuntabilitas, maka organisasi tersebut akan memperoleh kepercayaan dan dukungan publik. Terdapat beberapa hal yang perlu dijawab untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut. Menurut Mahmudi, apa yang sebenarnya akan diukur, skala atau ukuran apa yang akan digunakan, berapakah toleransi kesalahan yang akan diterima, siapa yang akan mengukur, dan untuk siapa informasi kinerja tersebut, dan apa yang akan mereka lakukan dengan laporan hasil kinerja tersebut. Desain sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor. Sudrajat menyebutkan,
faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun sistem pengendalian manajemen yang nantinya juga akan mempengaruhi dalam menyusun sistem pengukuran kinerja, yakni sebagai berikut. Desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang akan dihadapi. Paradigma merupakan peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Sistem terdiri atas dua bagian, yaitu proses dan struktur. Proses terkait dengan tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur terkait dengan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Keahlian manajerial atau managerial skill. Keahlian atau kompetensi diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Untuk mengimplementasikan konsep VFM pada pengukuran kinerja, diperlukan pengembangan indikator kinerja. Pada dasarnya, pengembangan indikator kinerja meliputi indikator kinerja makro, digunakan pada tingkat korporat atau organisasi induk. Indikator kinerja mikro digunakan pada tingkat unit-unit kerja. Pengukuran ekonomi. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran, maka terjadi penghematan. Sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran, maka terjadi pemborosan. Sehingga pada pengukuran ekonomi berhubungan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Apakah biaya organisasi lebih besar dari biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya keuangannya secara optimal? Pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi, yakni efisiensi yang terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan yang dikaitkan dengan outputnya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari output program dalam mencapai tujuan program. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan outcome. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan cost effectiveness. Konsep dasar input, output, dan outcome. Konsep dasar indikator input, output, dan outcome terdiri atas definisi dan konsep pengukuran masing-masing jenis indikator. Selain itu, untuk menentukan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan komponen sebagai berikut. 1. Biaya pelayanan. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. 2. Tingkat penggunaan. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. 3. Kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. 4. Cakupan pelayanan. Diperlukan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan
yang diberikan dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan. 5. Kepuasan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat juga dapat digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Indikator input. Pengukuran indikator input merupakan masukan semua jenis sumber daya yang diproses dan menghasilkan output. Input ada dua, yaitu 1. Input primer berupa kas, 2. Input sekunder berupa bahan baku, personel, infrastruktur, dan masukan lainnya. Pengukuran input. Pengukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang akan dikonsumsi untuk suatu program dan aktivitas organisasi. Indikator output. Output merupakan hasil dari sebuah proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan input. Ada beberapa karakteristik dari pengukuran output, yaitu 1. Ditujukan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa output yang benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan. 2. Tepat sasaran, artinya tidak hanya mencerminkan estimasi kasar. 3. Tepat waktu. 4. Objektif, dalam artian tidak dapat dimanipulasi. Indikator outcome. Outcome merupakan dampak dari suatu program kepada masyarakat. Outcome sendiri adalah hasil yang dicapai dari suatu program dibandingkan hasil yang diharapkan. Konsep base value. Di dalam konteks organisasi pemerintah, base value merupakan konsep yang mewajibkan organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Cara kerja konsep ini adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian mencari solusi bagaimana membiayai pelayanan tersebut. Implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Menurut Mahmudi 2007, manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri dari 4 tahap. 1. Penentuan visi, misi, dan tujuan atau goals, serta strategi. 2. Penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi. Dalam A. Sasaran strategis, B. Inisiatif strategis, C. Indikator kinerja, D. Target kinerja. 3. Penyusunan program. 4. Penyusunan anggaran. Sementara pengukuran kinerja dibangun atas 3 komponen, yaitu 1. Komponen visi misi, sasaran dan strategi. 2. Komponen input, proses, output, dan outcome. 3. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kasus calo anggaran dan janji Kemenku. Benahi sistem penyusunan APBN. Jakarta, Kompas.com. Tertangkapnya salah satu pejabat Kementerian Keuangan pada operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat 5 Mei 2018 lalu menjadi alarm bagi Kementerian Keuangan bahwa praktik calo anggaran masih mungkin dilakukan di dalam institusi Kemenku. Pejabat tersebut adalah Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, YP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kekecewaannya. Dia berjanji akan membenahi sistem dan prosedur untuk membatasi, bahkan menghilangkan transaksi antar pegawai Kemenku dan pejabat daerah. Praktik calo anggaran yang dilakukan oleh YP merupakan murni praktik pencaloan atau maklar anggaran. Tugas dan fungsi YP adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, serta melakukan koordinasi untuk standarisasi teknik kawasan perumahan dan pemukiman. Pembenahan sistem. Menku mengatakan akan melakukan pembenahan terkait transparansi dan penguatan tata kelola pengurusan APBN yang meliputi penyusunan, pembahasan, trilateral, Kementerian Keuangan, Bappenas dan kementerian atau lembaga, dan penetapan transfer anggaran ke daerah
baik berdasarkan formula atau proposal. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pengurusan anggaran mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran sangat rawan disalahgunakan, sehingga pihak Kemenku akan meminimalisir bahkan meniadakan pertemuan tatap muka sebisa mungkin dalam proses penganggaran keuangan.